Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan coronary artery disease atau CAD atau juga biasa disebut penyakit jantung koroner atau ACS juga bisa. Jadi pasien dengan keluhan nyeri pada dada biasanya kita sebut sebagai nyeri angina. Ada yang angina tipikal, ada yang atipikal. Itu terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan juga demand oksigen dari jantung, yang dimana umumnya itu adalah penurunan dari suplai darah yang membawa oksigen serta peningkatan kebutuhan oksigennya. Nah, biasanya hal ini terjadi kalau yang penurunan suplai oksigennya biasanya terjadi karena adanya vasospasme, stenosis ataupun trombosis yang menyebabkan pembuluh darah koroner itu mengalami gangguan sehingga darah yang dibawa ke sana itu menurun semakin sedikit sehingga tidak bisa mengimbangi peningkatan dari demand-nya atau kebutuhan oksigennya. Akibatnya terjadilah angina atau chest pain atau nyeri dada. Kalau peningkatan dari konsumsi oksigen atau kebutuhan oksigen itu biasanya berkaitan dengan mekanisme kompensasi dari tubuh kita. Misalnya dalam meningkatkan heart rate, preload, afterload, itu meningkatkan juga kebutuhan oksigen dari jantung kita. Itu pengantar aja ya untuk bagaimana sih mekanisme terjadinya chest pain atau angina, nyeri-nyeri dada gitu. Nah, sekarang dalam membahas terkait penyakit jantung koroner atau coronary artery disease ini, kita akan berbicara tentang 4 penyakit yang utamanya, 4 penilaian atau 4 assessment. Yang pertama adalah stable angina pectoris, kemudian ada unstable angina pectoris, ada non-ST elevasi infak miokard, ada juga ST elevasi infak miokard. Yang ini ya, SAP, UAP, NSTEMI, dan juga STEMI. Kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini kita bahas dari stable angina pectoris. Yang umumnya ini biasanya cuman pasien datang dalam kondisi yang stabil, nggak sedang nyeri parah dan lain sebagainya ya. Kalau yang udah masuk ke UAP, NSTEMI atau STEMI itu biasanya dia datang udah ada gejala parah, sedang bergejala gitu ya. Tapi kalau SAP ini cenderung masih sedang dalam kondisi yang stabil. Jadi untuk stable angina pectoris itu gejalanya diantaranya adalah pasien mengalami nyeri dada yang tidak bisa ditunjuk. Jadi kalau diminta pasiennya nunjuk di mana tempat nyeri dadanya, biasanya dia nggak bisa nunjuk pakai satu jari, biasanya dia pegang pakai seluruh tangannya atau dibilang nggak bisa ditunjuk di seluruh dada gitu, bisa juga kayak demikian. Yang kedua, nyerinya biasanya terasa berat, seperti ditimpa benda yang besar atau yang berat. Kemudian nyerinya biasanya menjalar. Penjalarannya itu biasanya pasien mengeluhkan nyerinya itu menjalar ke rahang bawah, ke punggung, ke bahu, sampai ke siku juga bisa. Itu penjalarannya sesuai dengan dermatom atau miotom dari saraf terkait. Kemudian bisa juga pasien mengeluhkan nyeri dadanya seperti tertusuk. Ini masih yang stable angina pectoris. Kemudian biasanya gejala yang timbul pada pasien dengan stable angina pectoris itu adalah nyerinya itu meningkat saat melakukan aktivitas dan mereda saat menghentikan aktivitas atau saat istirahat ataupun dengan pemberian obat. Jadi ini diingat ya, kalau pada stable angina pectoris itu dia nyerinya terasa lebih berat saat beraktivitas dan lebih ringan atau mereda setelah beristirahat atau menggunakan obat. Yang dalam hal ini obatnya adalah nitrat. Gimana cara kita diagnosisnya? Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan seperti yang disebutkan sebelumnya, kita lakukan pemeriksaan EKG dulu yang sebagai pemeriksaan awal. Di EKG-nya kita lihat kalau misalnya ini lagi dalam kondisi serangan, jadi bisa juga serangan ya. Kalau memang lagi kondisi serangan, biasanya kita bakal nemu Q patologis, ST depresi, LVH atau LBBB. Jadi bisa semua variasi ini ada pada pasien dengan diagnosis stable angina pectoris. Yang kedua, kalau misalnya kita udah curiga dari gejalanya demikian, EKG-nya juga menunjukkan ke arah sana, kita lakukan treadmill test atau stress test. Biasanya di sini kita lihat dia hasilnya itu apakah mendukung ke arah stable angina pectoris, normal ataupun juga unstable angina pectoris. Jadi biasanya untuk
penegakannya lebih ke arah pakai treadmill test. EKG lanjut treadmill test. Lalu kalau misalnya kita masih ragu, kita lakukan pemeriksaan kembali, kita echo dia pasiennya. Di echo mungkin dapat gambaran abnormal pada left ventricular wall, pada dinding left ventricle itu mungkin bisa terjadi abnormalitas, entah itu hipertrofi dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya dilakukan cardiac CT scan dan CT angiografi, itu bisa terlihat bagaimana gambaran dari pembuluh darah pasien. Untuk gambaran lebih jelasnya itu nanti bisa kalian lihat sendiri ya di Google, contohnya itu seperti apa. Tapi ini untuk gold standarnya aslinya pakai ini sih. Cuman kalau dari gambaran EKG dan hasil treadmill testnya sudah mendukung, bisa kita tegakkan sebagai stable angina pectoris. Untuk tata laksananya biasanya pakai non farmakologi dulu, ajukan untuk edukasi untuk lifestyle modification, baru lanjut ke farmakologi. Untuk farmakologinya nanti kita bahas belakangan ya, setelah bahas UAP, NSTEMI dan juga STEMI, karena terapi tata laksananya kalau untuk yang farmakologinya mirip-mirip ya. Jadi kita cari tahu dulu atau kita bahas dulu terkait dengan ketiga gejala atau ketiga diagnosis lainnya. Oke, sekarang kita bahas akut coronary syndrome. Jadi ini berarti dia lagi ada serangan. Jadi untuk ACS ini adalah yang termasuk itu tiga-tiganya, UAP, NSTEMI dan juga STEMI. Dia itu didefinisikan sebagai nyeri dada lebih dari 20 menit, yang dimana nyerinya itu tidak bisa ditunjuk, terasa seperti tertekan benda berat, disertai pasien mengeluhkan adanya keringat dingin, mual, dan juga muntah. Bukan definisi sih ya, lebih ke gejalanya ini aja, yang biasanya ditemukan pada pasien. Nah, kalau ada gejala ini, kemudian sekarang lagi serangan, bisa kita curiga ke arah akut coronary syndrome, kita lakukan pemeriksaan EKG lagi. Nah, sambilan itu kita bisa anamnesis pasiennya. Kalau misalnya masih bisa dianamnesis, cari faktor risiko yang ada pada pasien tersebut. Kalau nyebut faktor risiko itu kita bagi dulu ya jadi dua. Ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau non-modifiable, sama ada yang masih bisa dimodifikasi atau modifiable. Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi itu berarti yang sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bisa berupa umur, turunan, dan juga gender, karena nggak bisa diubah. Ini nggak bisa diubah. Jadi misalnya umur pasien yang tergolong sebagai faktor risiko pada cowok itu atau pada pria itu adalah ketika usianya lebih dari 45 tahun. Sementara kalau pada wanita itu ketika usianya di atas 55 tahun. Jadi pria itu lebih cepat memiliki risiko yang tinggi untuk terkena akut coronary syndrome. Kemudian kalau dari faktor keturunan, apa yang dimaksud faktor keturunan? Ya, pasien itu orang tuanya atau kakek neneknya, pokoknya di atasnya itu memiliki penyakit kardiovaskular. Cuman di sini ada penyakit kardiovaskular itu apa-apa ya, misalnya penyakit jantung, mungkin cuma disebut penyakit jantung aja, atau pernah dibilang ada stroke dan lain sebagainya, itu masuk juga ke dalam faktor risiko. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah usia ketika keturunan atau orang tua dari pasien tersebut mengalami penyakit kardiovaskularnya. Jadi dia bisa disebut sebagai faktor risiko atau faktor yang meningkatkan risiko pada pasien apabila ayah atau saudara laki-lakinya itu memiliki penyakit kardiovaskular di usia kurang dari 55 tahun. Sementara kalau misalnya riwayat penyakitnya ada pada ibunya pasien, ibu atau saudari wanitanya, itu tergolong sebagai peningkatan faktor risiko apabila mereka ini menderita penyakit kardiovaskular pada usia kurang dari 65 tahun. Kalau misalnya dia bilang bapak saya punya penyakit jantung, kita tanya lagi kapan dia kena penyakit jantungnya. Oh, kena penyakit jantungnya di usia 60 tahun. Berarti itu tidak termasuk ke dalam faktor risiko pada pasien tersebut. Dia itu kalau digolongkan sebagai faktor risiko apabila kurang dari 55 tahun untuk yang pria. Kalau yang wanita kurang dari 65 tahun. Gender juga jadi faktor risiko yang tidak bisa diubah ya. Karena itu adalah pemberian Tuhan.
Nah, kemudian untuk faktor risiko yang dapat diubah atau modifiable itu berkaitan dengan lifestyle, kebiasaan merokok, minum minuman alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilihat juga dari BMI pasien, entah itu pasiennya obesitas atau juga pasien mengalami sindrom metabolik, dislipidemi, kemudian ada riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, itu masuk ke dalam faktor risiko yang masih kita bisa ubah atau bisa kita kendalikan. Nah, setelah kita mengetahui faktor risiko dan gejala-gejala yang ada pada pasien, kita bisa membedakan entah pasien ini tergolong sebagai unstable angina pectoris, NSTEMI ataupun STEMI. Umumnya kita bedainnya pakai EKG aja langsung. Tapi kalau secara definisi kondisi dari perbedaan kondisi dari ketiga diagnosis ini diantaranya adalah sebagai berikut. Unstable angina pectoris itu adalah kondisi di mana sel-sel dari miokardnya itu masih mengalami iskemi. Jadi dia iskemi aja, belum dia mati. Iskemi dia udah kurangan oksigen ya, tapi belum mati. Kecuali dia udah masuk ke dalam NSTEMI dan juga STEMI. Ini mah udah infark dia, si sel-sel miokardnya, sel-sel otot jantungnya udah mati. Tapi kalau di unstable angina pectoris masih hidup dia, masih belum mati. Nah, kalau misalnya dia terjadi infark, yang jelas kalau sel-sel miokard udah mati, itu akan terjadi peningkatan enzim-enzim biomarker jantung. Jadi biasanya kita pakai HS troponin ya, HS troponin I atau troponin T, yang dimana kalau misalnya troponinnya itu udah naik tinggi, berarti dia udah kecurigaan ke arah kondisi infark, entah itu STEMI ataupun NSTEMI. Tapi kalau masih normal atau naiknya dikit sekali, itu masih tergolong sebagai iskemi, curiga ke arah UAP. Nah, apalagi yang membedakan ketiga kondisi ini? Nah, yang bedanya itu adalah dari oklusinya atau sumbatannya. Kalau unstable angina pectoris, itu oklusinya masih sifatnya parsial atau sebagian aja. Makanya masih ada aliran darah yang bisa masuk ke area yang terdampak dan memberikan atau membawa oksigen. Jadi dia tidak sampai infark atau tidak sampai mati total si sel-sel otot jantungnya. Nah, yang kedua, kalau di NSTEMI dan STEMI itu dia sudah terjadi infark. Berarti sudah mati, sudah tidak dapat oksigen dia si sel-sel otot jantungnya. Nah, apa yang membedakan kedua ini? NSTEMI dan juga STEMI itu beda di oklusinya, dimana kalau pada STEMI itu oklusinya total, sedangkan di NSTEMI itu oklusinya masih parsial, masih sebagian aja. Misalnya gimana ya? Ini kita coba-coba gambar. Tet, tet, tet. Kalau misalnya di di UAP, ya udah misal oklusinya itu sebagian aja. Masih ada yang bisa area yang terbuka untuk dialiri darah. Kalau pada STEMI itu oklusinya udah total, udah nggak bisa masuk darah ke sana sehingga sel-selnya bakal kekurangan oksigen hingga dia mengalami kematian, nekrosis dan juga infark pada sel-sel miokard tersebut. Tapi kalau pada NSTEMI dia itu oklusinya sebenarnya cuma parsial juga si NSTEMI ini. Tapi kenapa dia bisa infark? Itu karena pada NSTEMI ini dia itu sumbatannya itu umumnya kan terbentuk dari trombus ya. Jadi ada plak yang ruptur kemudian menghasilkan trombusnya beku, nanti ada fibrin dan lain sebagainya di sana, fibrin platelet hingga membentuk sumbatan. Nah, kalau pada NSTEMI ini sumbatannya itu sifatnya parsial di titik terkait, tapi nanti trombusnya ini bisa pecah dan terbawa aliran darah yang masih terbuka sebagian ini menuju ke bagian perifer pembuluh darah, yang dimana kalau bagian-bagian perifer itu kan dia lebih sempit, lebih kecil pembuluh darahnya. Secara anatomi pembuluh darah dari sentral ke perifer itu ukurannya dari besar ke semakin kecil. Nah, kalau misalnya trombus yang ada di sekitar area yang lebih sentral ini terbawa aliran darah, walaupun oklusinya parsial di sini, nantinya dia akan menyumbat pada pembuluh darah di area yang lebih distal. Nah, di area distal ini kalau dia tersumbat itu sifatnya total, karena kalau mungkin sumbatannya di sini ukurannya 2 cm, tapi itu di sentral.
Begitu dia ikut aliran pembuluh darah menuju ke bagian perifer, misal dia ke otak atau dia ke otot-otot kaki yang pembuluh darahnya lebih kecil, misalnya ukuran diameter pembuluh darahnya cuma 2 cm, mampet dia bakal membentuk total occlusion atau oklusi total, sehingga area tersebut akan mengalami infark. Jadi itu dia, makanya pada kondisi NSTEMI itu dia sel-selnya itu infark walaupun oklusinya sifatnya parsial. Kalau di STEMI ya oklusinya udah sifatnya total, pasti dia sudah nggak ada aliran darah, memang infark on the site jadinya istilahnya. Kemudian dari gambaran EKG nih, kalau EKG-nya pada UAP bisa aja dia ST depresi, bisa dia ditemukan ada T inversi. Nah, kalau pada NSTEMI biasanya sama deh, ST depresi sama T inversi. Nah, kalau pada pokoknya NSTEMI ini adalah gambaran EKG apa aja kecuali ST elevasi. Kalau dia udah ST elevasi baru ya udah masukin dia ke STEMI. Kemudian ada key patologis juga biasanya pada STEMI yang udah agak lama. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambaran EKG-nya, itu juga bisa kita identifikasi area dari arteri koroner mana yang mengalami sumbatan. Kalau misalnya dia kalian lihat adanya STEMI di V1 sampai V2, berarti itu yang kena area septal. Area septal sebagian besar diperdarahi oleh LAD, left anterior descending artery. Begitu juga dengan lead lainnya atau gambaran EKG lainnya. Sini udah di grouping lagi ya. Kalau dia V1, V2, V3, V4 ataupun di anteroseptal V1 sampai V4 itu diperdarahi oleh left anterior descending coronary artery LCA ya, cabang dari LCA. Umumnya kita bagi jadi LCA sama RCA dulu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian nemu lagi nih gambaran EKG yang STEMI di V5, V6, 1 sama AVL ya, di area lateral sama high lateral itu biasanya terjadi akibat adanya gangguan flow pada left circumflex artery karena dia yang memperdarahi area tersebut. Itu juga masalah utamanya nanti dari left coronary artery. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi sebelah kanan? Biasanya kalau kita nemu yang inferior nih, ada STEMI di lead 23 AVF, cek posterior, ada juga nih STEMI V7, V8, V9. Nah, itu kedua-duanya diperdarahi oleh right coronary artery. Nanti ada kondisi khusus dia kalau yang kanan-kanan ini, dia nggak boleh pakai nitrat karena kalau dikasih nitrat biasanya dia bakal turun si preloadnya, takutnya jatuh tensinya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Nah, sekarang itu tadi ya perbedaan dari ketiganya. Dan kalau dari biomarker jantung yang tadi menandakan adanya kerusakan pada jantung, itu biasanya kalau masih kurang dari 3 jam yang sensitif itu adalah mioglobin. Kalau kurang dari 2 hari itu yang sensitif adalah CKMB, atau biasanya yang keluar itu CKMB. Tapi kalau dari 2 hari ke atas biasanya kita pakai troponin I atau troponin T. Oke. Kita lanjut di sini untuk tata laksana ya. Tata laksana kalau memang pasiennya stabil atau pasiennya tidak stabil terus kita stabilin, itu pakai ini ya, edukasi non farmakologi lagi tadi ya, untuk lifestyle modification. Tapi untuk farmakologinya biasanya pakai dual antiplatelet, pakai aspirin 100 mg 1x1, kemudian pakai clopidogrel 75 mg 1x1 maksimal 4 tablet. Ini kondisi buat maintenance, tapi habis itu 80 perasaan kalau aspirin ya, atau 100 mungkin, lupa saya. Tapi kalau misalnya kita lagi ada serangan, nantinya antiplateletnya kita kasih loading dose antiplatelet asam asetil salisilat. Itu loading dose-nya pakai 320 mg. Nah, pakainya segitu, 320 mg loading dose. Maintenance-nya baru nanti pakai 80. Nah, kalau clopidogrel juga bisa kita kasih dia untuk loading dose-nya itu 300 mg ya. Untuk clopidogrel maintenance-nya baru pakai yang 75 mg. Terus nanti bisa kita tambahin juga atorvastatin pada pasien ya, atau pakai simvastatin juga bisa. Intinya dikasih statin. Kenapa dikasih statin? Karena statin itu punya efek
Pleurapak atau apa mungkin namanya ya, sekitaran kayak gitu pokoknya. Yang jelas efek pada pemberian statin itu ada 3 dia yang kita harapkan, yaitu sebagai anti inflamasi, kemudian bisa stabilisasi plak, sama antioksidan. Jadi 3 efek ini yang kita cari pada pemberian statin atau atorvastatin yang di sini yang saya pakai. Kemudian di sini kalau misalnya pasiennya ini nggak ada tanda-tanda gejala gagal jantung kanan dan lain sebagainya, atau gangguan pada sisi sebelah right ventricle, kita bisa kasih dia nitrat. Nah, kemudian di sini salah satu pemberian nitrat itu menggunakan isosorbidinitrat ISDN 5 mg sublingual saat serangan. Oh iya, kalau lagi serangan itu aspirin atau asam salisilat itu dikasihnya dengan cara dikunyah, karena dia punya selaput, kapsul selaput gitu, tablet selaput yang dimana kalau dia nggak dikunyah, diminum telan gitu, nanti kerjanya bakal lama. Dia dikasih selaput supaya melindungi dari iritasi lambung dia untuk sama salisilat atau aspilat ini, sehingga kalau dalam kondisi emergensi atau dalam tata laksana akut kita minta dikunyah. Clopidogrel juga demikian. Clopidogrel itu dia dikasihnya, coba bentar. Ya coba nanti kita cari lagi ya kalau tidak salah, tapi juga dikunyah mungkin, atau enggak nanti udah saya konfirmasi. Nah, selain itu yang jelas 2 obat ini dia digunakannya dengan cara dikunyah. Tapi kalau nitrat itu dikasihnya sublingual. Kenapa demikian? Karena kenapa enggak sekalian aja semuanya di sublingual gitu? Karena kalau yang 2 ini clopidogrel sama aspirin itu dia tergolong sebagai prodrug namanya. Prodrug. Jadi dia nggak bisa langsung kerja. Dia perlu pergi dulu ke liver atau ke hepar buat diolah sehingga menjadi aktif dan barulah dia bisa bekerja. Tapi kalau ISDN itu dikasih sublingual, dia bisa langsung kerja dengan cepat. Karena kalau dari bawah lidah itu nanti diharapkan bisa langsung masuk ke vena cava dan menimbulkan reaksi. Nah, pada pasien juga bisa kita kasih bisoprolol, beta blocker, atau ramipril yang dimana tujuan pemberiannya ini adalah untuk menurunkan demand oksigen pada pasien. Dan kalau misalnya dia udah kita coba turunin tapi masih makin parah gitu, kita bisa kasih dia, kalau misalnya gagal di pemberian beberapa kali obat-obatan ini atau dia tidak menimbulkan efek, misalnya dikasih nitrat, dikasih obat-obatan ini dia masih bergejala, bisa kita kasih morfin, yang dimana pemberian morfin itu selain dia sebagai vasodilator kuat juga bisa untuk efek anti cemasnya untuk pasien supaya menurunkan demand oksigennya. Jadi itu tujuan pemberiannya, salah satu tujuan pemberiannya. Tapi pertama-tama kita coba dulu pakai obat-obatan ini. Oke, selanjutnya ini tata laksana khusus kalau misalnya dia dalam kondisi STEMI. Kalau pasiennya itu datang dengan kondisi STEMI, kita lihat onsetnya, dari kapan dia bergejala. Kalau dia udah lebih dari 12 jam, kita ajukan untuk PCI elektif. Pastinya distabilisasi dulu pasiennya, baru kita PCI elektif. Ya, PCI elektif juga jangan lama-lama. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 12 jam, masih baru sekali nih. Kalau kurang dari 12 jam, kita ajukan untuk rujuk PCI. Stabilisasi dulu pastinya, baru kita rujuk PCI. Dengan mempertimbangkan jarak lokasi ke rumah sakit yang memiliki fasilitas atau mampu untuk melaksanakan PCI, primary PCI. Nah, dari jaraknya itu kita nilai kalau dia kurang dari 2 jam misalnya, itu rujuk langsung. Tapi kalau dia jarak ke RS yang ada PCI-nya itu jauh, lebih dari 2 jam, maka kita fibrinolitik dulu dalam waktu kurang dari 2 jam. Nah, fibrinolitik ini bisa dilakukan dengan 2
sediaan atau 2 metode. Yang pertama mau dikasih alteplase 15 mg bolus, lalu dilanjutkan dengan 7,5 mg pada menit ke-30 dan 5 mg pada menit ke-60, atau mau dipakein juga streptokinase 1,5 juta international unit dalam 500 ml normal salin habis dalam 30 menit. Bisa pakai yang mana-mana ya. Jadi tujuan dikasih fibrinolitik ini adalah untuk menghilangkan fibrin ya, salah satu yang membentuk plak yang ada di yang dicurigai dapat menyebabkan terjadinya sumbatan atau oklusi pada pasien. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 2 jam jaraknya, ya kita rujuk aja langsung buat di PCI, nggak usah di fibrinolitik. Karena kalau dilakukan fibrinolitik itu juga pastinya ada risikonya, karena dia sifatnya sistemik kan ya, kita kasih obat kayak gini, risikonya ya fibrinnya hilang, tapi bisa bikin terbentuknya emboli. Karena fibrin tuh sifatnya dia kayak jaring ya. Nih dia nangkep gitu, bikin numpuk, nangkep si darah-darah dan juga platelet-platelet bekuan darah, trombus segala macam itu ditangkap sama si fibrin, kesumbat dia. Kalau kita kasih fibrinolitik, mati dia fibrinnya itu, maka ya udah amblas dia si sumbatan-sumbatannya itu, pergi dia ke area distal. Ya tapi kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu kalau dia lebih dari 2 jam jarak ke rumah sakit yang mampu melakukan PCI. Setelah itu untuk yang STEMI ya. Kalau yang NSTEMI biasanya kita loading dual antiplatelet dulu pakai dosis yang tadi ya, 320 untuk asam asetil salisilat dan juga 300 untuk clopidogrel, lanjut ke maintenance-nya. Kalau misalnya nyeri dadanya masih ada nih, hemodinamiknya juga masih nggak stabil, pakai yang Hokage sini kemarin, maka kita ajukan untuk revaskularisasi seperti STEMI. Tata laksana sebagai STEMI dia. Kalau misalnya udah dengan pemberian dual antiplatelet, kemudian dia masih nyeri dadanya refraktor atau hemodinamiknya masih nggak stabil. Oke, itu aja sih. Nah, kemudian ada juga klasifikasi nih untuk UAP sama SAP. Jadi udah beralih kita ya dari tata laksana, sekarang udah ke klasifikasi atau penggolongan beberapa. Bisa pakai CCS atau NIHA. Kalau pakai NIHA itu biasanya kayak gini deh. Misalnya NIHA derajat 1 itu dia asimptomatik. NIHA derajat 2 itu gejalanya timbul ketika melakukan aktivitas berat aja. Misalnya kalau dia jalan cepet, dia naik tangga yang tinggi, itu derajat 2. Kemudian NIHA 3 itu terjadi apabila nyerinya itu dirasakan saat melakukan aktivitas ringan, misalnya saat jalan biasa, saat jalan ke kamar mandi, saat ganti baju, itu masuk ke NIHA 3. Nah, kalau NIHA 4 itu adalah gejala yang timbul saat istirahat. Biasanya kalau pasien cuman NIHA 1 sama NIHA 2 dari gejala nyeri dadanya itu, anginanya itu, kita golongkan sebagai stable angina pectoris. Tapi kalau misalnya dia udah 3, udah 4, itu biasanya pasiennya mengalami unstable angina pectoris. Ini klasifikasi NIHA ya, harusnya tak taruh di atas tapi ya kelewatan di bawah. Nah, ada juga yang sering disinggung yaitu KILIP score. KILIP ini biasanya kita pakai KILIP kelas ya. KILIP kelas ini biasanya dipakai untuk menentukan prognosis pada pasien. Kelas 1 kalau dia nggak ada tanda-tanda heart failure, kelas 2 kalau ada tanda-tanda S3 Gallop, kongesti dan juga ronki. Kelas 2 ya. Kelas 2 kalau ada S3 Gallop, tanda-tanda kongesti pulmoner dan juga ronki. Kongesti pulmoner ya tanda kayak edem pulmo, sesek dan lain sebagainya. Kemudian ada ronki di basal, itu untuk kelas 2 atau KILIP 2. Kemudian KILIP 3. KILIP 3 itu kalau ada akut edem pulmoner. Ke sini dia, akut edem pulmoner itu di kelas 3. Kemudian kelas 4 itu kalau ada shock kardiogenik. Ini penggolongan penggolongan KILIP ya, KILIP kelas. Kalau kelas 1 sama 2 itu masih dibilang low to moderate risk, tapi kalau kelas 3 4 ini udah termasuk sebagai high risk. Maka pasiennya biasanya kita ajukan untuk di PCI. Nih ya, dia tuh KILIP kelas atau KILIP score itu menunjukkan prognosis pada pasien tersebut. Semakin tinggi kelasnya, maka angka mortalitasnya akan semakin meningkat. Oke, itu aja pembahasan kita terkait dengan coronary artery disease. Intinya kita harus bisa membedakan gejala dan juga temuan pada stable angina pectoris, unstable angina pectoris, NSTEMI dan juga STEMI, serta mampu memberikan tata laksana
baik tata laksana awal untuk stabilisasi maupun tata laksana definitif pada pasien. Tahu aja dulu ya. Oke, itu aja. Terima kasih.